Halo teman-teman semua, saya Najwa Lutfia. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan sedikit memberikan ilmu yang saya miliki kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah perkembangan Islam di Indonesia. Yuk teman-teman, kita simak penjelasannya. Yang pertama, ada asal-usul Islam masuk Nusantara. Membicarakan tentang proses masuknya Islam di Nusantara serta siapa pembawanya menjadi perdebatan para ahli sejarah loh teman-teman. Banyak sekali para sejarawan yang mengkaji tentang proses masuknya Islam masuk ke Nusantara. Setidaknya ada 3 teori mengenai proses masuknya Islam di Nusantara, yaitu Persia, India, dan Arab. Teori pertama mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia. Teori ini didukung oleh kenyataan bahwa di Sumatera bagian utara, Aceh, terdapat peringatan 10 Muharram, Hari Asyura, yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah. Selain itu, di beberapa tempat di Sumatera Barat, ada tradisi tabut yang berarti keranda untuk memperingati Hasan dan Hussein. Pendukung lainnya dari teori ini yakni beberapa serapan bahasa yang diyakini datang dari Iran. Teori ini mengambil kesimpulan bahwa agama Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13. Wilayah pertama yang dimasuki adalah Samudra Pasai. Morrison juga menguatkan teori pertama ini dengan dasar adanya pengaruh Persia yang jelas dalam kosakata kesusastraan Melayu. Kedatangan ulama besar bernama Al-Qadi Amir Said Ash-Shirazi dari Persia di Kerajaan Samudra Pasai ini ikut pula sebagai penggiat dan penegas teori Persia. Teori kedua dalam Lee Arabiolatas Indes Nederlandisis, Snokkur Gonji Belanda berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari negara India. Dia juga mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari kota Dhaka, India. Sedangkan ahli sejarah Belanda lainnya yang bernama Pinchnapel dan Mauput berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat dan Malabar, India. Penegas teori kedua ini mendasarkan penelitiannya pada kesamaan mazhab yang dianut oleh kaum muslimin di Nusantara dan di Gujarat. Mauput menguatkan teori Islam Nusantara berasal dari Gujarat, India dengan hasil penelitiannya terhadap batu nisan di kedua wilayah tersebut. Menurutnya ada persamaan mencolok dan jelas antara batu nisan di Pasai yang tertulis tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo di Gresik, dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Atas dasar penemuan itulah, Mauput menegaskan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Gujarat. Teori ketiga, sejarawan Kaiser memiliki analisis yang berbeda. Menurutnya, agama Islam ini masuk ke Nusantara berasal dari Mesir. Ia mendasarkan teorinya pada kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'iyah. Sementara itu, Nieman dan De Hollander menyatakan Hadramaut sebagai tempat lahir Islam berasal. Pada umumnya, para ahli di Indonesia setuju dengan teori Arab ini. Berdasarkan hasil seminar nasional yang diadakan pada tahun 1969 dan tahun 1978, disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi langsung dari tanah Arab. Daerah yang pertama kali disinggahi adalah pesisir Sumatera. Agama Islam tersebut disebarkan oleh para saudagar muslimin yang juga bertindak sebagai mubaligh. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. Selanjutnya adalah proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran yang pertama adalah melalui perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka telah mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal itu memunculkan jalanan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan.
Di samping berdagang, sebagai seorang muslim juga memiliki kewajiban berdakwah. Oleh sebab itu, para pedagang Islam menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Dengan cara tersebut, banyak pedagang Indonesia yang memeluk agama Islam. Proses penyebaran Islam selanjutnya melalui proses perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang tinggi, sehingga secara tidak langsung penduduk pribumi dari berbagai kalangan berkeinginan menikahkan putra-putrinya dengan para pedagang tersebut. Dengan terlebih dahulu mereka diislamkan. Dari proses hubungan komunikasi yang baik, sering diteruskan dengan adanya perkawinan antara putri kaum pribumi dan para pedagang muslim. Melalui perkawinan itulah terlahir seorang muslim. Harapan lain dari proses perkawinan dengan pedagang muslim adalah terbentuknya masyarakat muslim dengan adat Islam sehingga suatu saat terbentuknya sebuah kerajaan Islam. Yang ketiga, proses penyebaran Islam melalui politik. Islamisasi melalui saluran politik dilakukan secara berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau raja masuk Islam, hampir dapat dipastikan bahwa rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Telah dimaklumi bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan seorang raja selalu menjadi panutan bahkan menjadi contoh bagi rakyatnya. Yang keempat, proses penyebaran Islam melalui pendidikan. Pendidikan menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Islamisasi tersebut dilakukan melalui pesantren-pesantren dan pondok-pondok oleh para guru agama, kiai, dan ulama. Mereka menyebarkan Islam melalui jalur pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Semua pendidikan di pondok-pondok pesantren bertujuan untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam, seperti pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri. Yang kelima, proses penyebaran Islam melalui kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Cara seperti itu banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa. Hal itu tentu dapat mengundang masyarakat untuk berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam. Yang keenam, proses penyebaran Islam melalui tasawuf. Para sufi mengajarkan ilmu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Para sufi memiliki keahlian yang membantu masyarakat. Di antaranya adalah ahli dalam penyembuhan penyakit. Mereka juga melalui berbagai cara di atas, agama Islam dapat diterima dan berkembang pesat di Indonesia sejak sekitar abad ke-13 Masehi. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ilmunya bermanfaat ya.